Apakah kalian tahu Tanjung Balai Karimun? Ya, salah satu pulau yang indah dan strategis di Kepulauan Riau. Nah, saat ini kami sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Bukan untuk liburan, tapi untuk survei pekerjaan sekaligus bertemu langsung dengan owner di sana. Tujuannya, untuk membahas rencana pembangunan playground dan kolam renang yang akan segera dikerjakan oleh Universal Pool Fiberglass. Jadi, jangan di-skip video ini, karena kita akan tunjukkan perjalanan lengkapnya dari Jakarta menuju Tanjung Balai Karimun, melewati kota Batam. Stay tune sampai akhir, dan rasakan keseruan perjalanan ini bareng kami. Sekarang kami sudah berada di atas pesawat Batik Air, lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju Bandara Hang Nadiem, Batam. Perjalanan ini akan ditempuh sekitar 1 jam 30 menit, dan dari sana, kita akan lanjut menuju Tanjung Balai Karimun. Inilah pemandangan indah kota Batam dari atas pesawat. Tampak deretan pulau-pulau kecil, laut yang tenang, dan hamparan kota yang begitu menawan dari ketinggian. Cuaca hari ini juga cerah banget, cocok untuk penerbangan yang nyaman. Dan beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandara Hang Nadiem, Batam. Perjalanan menuju Tanjung Balai Karimun pun akan segera kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus perjalanan kami. Setelah mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam, perjalanan kami dilanjutkan menuju Pelabuhan Harbor Bay Batam. Pelabuhan ini terletak di pusat kota Batam dengan konsep yang sangat unik, berada di dalam area mall dan dikelilingi oleh hotel serta pertokoan modern. Dari sini kami akan menyeberang menuju Tanjung Balai Karimun menggunakan perahu bot cepat. Perjalanan laut ini memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit, sambil menikmati pemandangan laut biru dan semilir angin yang menenangkan. Ikuti terus perjalanan kami, karena petualangan menuju lokasi proyek playground dan kolam renang akan semakin seru. Perjalanan menuju Tanjung Balai Karimun ini hanya bisa ditempuh melalui jalur laut, menggunakan perahu atau kapal cepat, karena wilayahnya memang dikelilingi oleh lautan biru yang luas dan indah. Tanjung Balai Karimun sendiri merupakan kota utama di Pulau Karimun, bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Dengan luas sekitar 165 km persegi, tak terlalu besar, tapi punya pesona alam dan aktivitas ekonomi yang sangat hidup. Sepanjang perjalanan, kita bisa melihat deretan pulau-pulau kecil, kapal nelayan, dan air laut yang jernih membentang sejauh mata memandang. Benar-benar perjalanan yang memanjakan mata dan menenangkan hati. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beberapa pulau besar dan ratusan pulau kecil yang tersebar di bagian barat Indonesia. Di antaranya ada Batam, Bintan, Lingga, Natuna, Anambas, dan tentu saja Karimun. Tempat kita akan melakukan survei proyek kali ini. Masyarakat Tanjung Balai Karimun sendiri dikenal ramah dan pekerja keras. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor perikanan, pelayaran, perdagangan, serta industri galangan kapal yang cukup berkembang di kawasan ini. Sebagian lainnya juga mengelola usaha kecil dan pariwisata lokal karena keindahan alam Karimun mulai banyak menarik perhatian wisatawan. Suasana di sini terasa tenang, damai, dan penuh kehangatan. Cocok banget untuk tempat berkembangnya berbagai proyek baru, termasuk playground dan kolam renang yang akan kita bangun nanti. Dan akhirnya, setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 30 menit, kita sampai juga di Tanjung Balai Karimun. Suasana pelabuhannya terasa hangat dan ramai. Angin lautnya pun menyambut dengan sejuk. Sekarang, kita akan langsung menuju lokasi proyek untuk melakukan survei dan pembahasan rencana pekerjaan playground serta kolam renang. I'm coming, Tanjung Balai Karimun! Ini lokasi proyek di Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun. Ini rencananya di sini kolam dewasa dengan kedalamannya 1 meter 45 cm. Dan di sini rencana area untuk kolam wahana. Kolam wahana itu ukurannya 25 kali 25. Ini kita lagi sama owner juga nih guys. Ini kondisinya seperti ini, kita udah 2 hari di Kepulauan Riau, di Tanjung Balai Karimun. Ini kondisinya seperti ini. Ya. Kali jadi. Dinding sekali jadi kalau bisa sih.
bukannya nggak mau sambung, kalau memang siapa sanggup untuk ngecornya 1 hari itu sekali nggak apa-apa. Tapi sekiranya Sekarang kita kan lantai kan 20 ya, biasanya kan kita anggaplah kita kan sudah pasang besi lantai kan, kita kan pasang hal samping. ya, Samping itu kan tetap diganjal pakai besi, ya, besi dua gitu ya. ya, Dan ganjal papan juga. Besi dua kan, jadi besi itu kan nanti rata dengan beton kita ada masalah, ya? nggak ada masalah Pak, Ada masalah ya. nggak ada masalah. Nah, kayak masalahnya jadinya besi itu terlalu ya rata sama beton kita, bisa jadi karat beton masalah. Nggak ada Pak, nggak ada kebocoran kok. Setahu saya Masalah. ya nggak masalah. Kelamaan takutnya karena besi itu kan kita besi itu kan contohnya besinya kita biasa kalau sekali jadi kita kan lantai ya, bocor lah ya, terjadi kan kita ini kolam dulu kan, kita sekarang lantai 20 cm ini Ya, kita mau pasang mal ini kan gantung ini biasanya malnya yang gantung dari 20 cm. ya, Gantung ini kan kita kan harus buat besi lah gantung mal ini kan. Ya. Nah jadi habis cor beton kan besi ini sama beton ini kan lebih kurang rata, nggak masalah. karena kan nanti ada plesteran lagi Pak. Nah memang ada pasaran Ya. jadi nah bermasalah gitu ya. Nggak masalah Pak, selama ini sih nggak ada masalah ya. Ya, Nah, tapi kalau gini Pak, itu kan hanya masukan dari saya, Nah, gitu loh. Kalau sekiranya menurut Bapak nih, oh nanti takutnya bermasalah nih, gitu loh, nggak apa-apa. kita nggak masalah. Kalau misalnya mau sekali jadi lah pun bisa juga, hanya cara kerjanya kita mau nanya apa boleh gitu. Boleh Nah, Pak. sama kedua kita dinding kan, biasanya dinding kan bawah kita sudah diinjakkan besi kan. Ya. Dinding tengah itu kan paling nggak kita mau ikat pakai besi ring Ya, biar dia tak. betul. Nah jadi besi ring itu pun tak ada pengaruh apa-apa ya, Selama ini karena besi ring kan otomatis kan tembus dia ya betul, tembus. beton. Ya. Nah kalau kita paling siapa di gerinda aja Pak, potong Kita tuh. buang Iya buang. kayak gitu. Betul ya. Masalah Selama ini enggak, betul. Ya. yang pikir itu kayak besi ring itu kan tinggal di dalam Ya. dalam beton ini. Jadi kelamaannya takut besi ring itu apa bisa terjadi kayak karat atau hilang aja jadi lubang gitu. Nah, ya. Enggak Pak, enggak, karena kan sama aja Pak, gitu kayak misalnya kita pakai wear mesh gitu, maka itu kan tetap aja dia ada kependam itu, kecor itu kan juga memang kan pasti nantinya berkarat gitu. Tapi siapa selama ini nggak ada masalah sih. Masalah ya. Ini rencana pakai besi berapa Pak? Kalau kemarin kalau gambarnya besi 10 ya. Nah, 10 untuk gelaran ya? Atau dua atas bawah. ya, jadi untuk gelaran. Kalau untuk yang kolomnya sama ring balok itu Pak, slope Dan ada gambarnya. Itu Ya. gambar kolam gambar. Nah, kemarin ada gambar dari sini ya apa mau beton. Oke, mereka. oh, Iya. tahu kan kalau mau. Ini kondisi depan proyek. Depannya itu laut, jadi bisa mancing di sana. Ini kondisi jalan di salah satu jalan di Tanjung Balai Karimun, tidak jauh dari hotel tempat kita menginap. Kondisinya seperti ini. Ada toko spare part, ada sembako, ada
Hotel Bali Balai View. Malam hari pun tiba. Setelah seharian melakukan perjalanan dan survei proyek, kami diajak oleh owner, Pak Eri dan Pak Dento, untuk makan malam bersama sambil refreshing di salah satu food court paling ramai di Tanjung Balai Karimun. Suasananya benar-benar seru dan penuh keakraban. Lampu-lampu warna-warni, musik yang lembut, dan aroma makanan laut khas Karimun membuat malam ini terasa begitu hangat. Sambil makan malam, kami juga ngobrol santai membahas rencana proyek playground dan kolam renang. Lalu, ada momen seru saat kami mencoba permainan angka. Caranya simple, tinggal menyamakan angka-angka yang muncul, dan kalau semua cocok, tinggal teriak lantang, bingo! Tawa, cerita, dan suasana kebersamaan malam ini benar-benar jadi penutup yang indah dari perjalanan kami di Tanjung Balai Karimun. Dan esok hari, kami akan kembali ke Jakarta, membawa banyak pengalaman, semangat baru, dan rencana besar untuk proyek selanjutnya. Suasana malam ini bukanlah perpisahan, melainkan jamuan hangat dari owner bagi kami sebelum kembali ke Jakarta. Besok pagi, perjalanan pulang akan kami tempuh kembali melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun, lalu menyeberang menuju Harbor Bay Batam, sebelum akhirnya terbang ke Jakarta. Perjalanan yang singkat, tapi penuh makna dan pengalaman luar biasa. Tanjung Balai Karimun, sebuah kota kecil yang menawan di bagian barat Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Karimun, sekaligus gerbang laut yang strategis antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Meskipun tidak terlalu luas, sekitar 165 km persegi, Tanjung Balai Karimun punya daya tarik tersendiri. Kehidupan masyarakatnya tenang dan penuh keakraban. Sebagian besar bekerja di bidang perikanan, perdagangan, pelayaran, serta industri galangan kapal yang menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah ini. Selain itu, kota ini juga mulai berkembang di sektor pariwisata dan kuliner, dengan pemandangan laut yang indah, makanan laut yang segar, serta suasana malam yang hangat dan bersahabat. Tanjung Balai Karimun bukan sekadar pulau persinggahan, tetapi tempat yang menyimpan keindahan, keramahan, dan semangat kerja keras masyarakatnya. Blue ID. Pagi ini, terlihat kesibukan para kru kapal yang sedang bersiap untuk bersandar di pelabuhan Pelindo Tanjung Balai Karimun. Mereka dengan cekatan menurunkan tali tambang, mempersiapkan jalur keluar masuk penumpang, dan memastikan semua berjalan aman sebelum kapal berangkat. Sementara itu, kami sudah berada di atas kapal, bersiap untuk perjalanan kembali menuju pelabuhan Harbor Bay Batam, lalu akan melanjutkan penerbangan dari Bandara Hang Nadiem menuju Jakarta. Suasana di kapal pagi ini terasa santai dan penuh canda. Terlihat Mang Idam yang sedang fokus banget dengan handphonenya. Katanya lagi di chat sama istrinya di rumah. Sepertinya lagi laporan ya, Mang. Gelombang laut tenang, angin berhembus lembut, dan perlahan kapal mulai meninggalkan pelabuhan Karimun. Menandakan perjalanan pulang kami pun dimulai. Sebuah perjalanan yang tak hanya penuh pekerjaan, tapi juga penuh cerita, tawa, dan pengalaman berharga dari Tanjung Balai Karimun. Seperti inilah suasana kota Tanjung Balai Karimun. Udara di sini terasa segar, dengan pemandangan laut biru yang indah di hampir setiap sudut kota. Yang menarik, cuacanya tidak terlalu panas, sehingga berjalan keliling kota terasa nyaman dan menyenangkan. Kota ini memang tidak terlalu luas. Bahkan kalau mau berkeliling dari ujung ke ujung, dalam satu hari saja sudah bisa kembali lagi ke tempat semula. Sepanjang perjalanan, kita akan sering menjumpai pemandangan tepi pantai, karena memang Tanjung Balai Karimun dikelilingi oleh lautan. Yang lebih menarik lagi, di sini kami juga banyak bertemu para wisatawan dari berbagai negara, seperti India, Bangladesh, hingga beberapa warga Eropa yang datang untuk berlibur atau berbisnis. Hal ini membuat suasana kota terasa lebih hidup dan berwarna, karena keberagaman budaya berpadu dengan keramahan khas masyarakat lokal. Kombinasi laut yang tenang, udara yang sejuk, dan kehangatan warganya membuat siapapun betah berlama-lama di sini. Inilah pesona Tanjung Balai Karimun, kota kecil yang sederhana namun menyimpan keindahan dan karakter yang kuat. Saat ini kami masih berada di atas perahu bot dalam perjalanan menuju pelabuhan Harbor Bay Batam setelah meninggalkan Tanjung Balai Karimun. Angin laut terasa sejuk, ombaknya tenang, dan suasana perjalanan kali ini benar-benar menyenangkan. Sambil menikmati perjalanan, kami mau spill sedikit tentang proyek besar yang akan segera kami garap di Tanjung Balai Karimun.
Jadi, Pak Erianto selaku owner berencana membangun tempat wisata wahana permainan air yang lengkap dan menarik, dilengkapi dengan playground anak, perosotan air, serta berbagai permainan berbahan fiberglass. Dan tentu saja, akan ada juga kolam renang utama sebagai pusat wahana rekreasi keluarga. Totalnya akan ada 2 kolam di sana. Yang pertama, kolam anak-anak dengan wahana air dan kedalaman sekitar 45 cm. Dan yang kedua, kolam renang dewasa dengan kedalaman sekitar 145 cm. Proyek ini nantinya akan menjadi destinasi wisata keluarga baru di Tanjung Balai Karimun yang dirancang dan dikerjakan sepenuhnya oleh kami, Universal Pool Fiberglass. Jadi, lautan yang kami lintasi dari Tanjung Balai Karimun menuju Batam ini disebut Selat Karimun Besar, yang merupakan bagian dari Selat Malaka, salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Lautan ini memiliki sistem navigasi yang canggih untuk memastikan keselamatan pelayaran di laut ini. Kondisi laut di sini terbilang tenang, namun lalu lintas kapalnya cukup padat dan aktif. Terlihat perahu-perahu besar dan kapal kargo hilir mudik melintas di kejauhan, menghubungkan berbagai pelabuhan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Angin laut berhembus lembut, ombaknya bergulung pelan, menambah suasana perjalanan di Selat Karimun Besar terasa begitu menenangkan sekaligus menakjubkan. Inilah salah satu pemandangan khas laut perbatasan yang menyimpan cerita aktivitas dan keindahan sekaligus. Pause dulu, baru tanda seru. Lautan di Selat Karimun Besar ini benar-benar menakjubkan. Air lautnya berwarna biru kehijauan, memantulkan cahaya matahari pagi yang hangat. Dari atas perahu, tampak beberapa pulau kecil tersebar di kejauhan. Ada yang hijau rimbun dengan pepohonan, ada pula yang berpasir putih dan seolah mengapung di tengah lautan. Kehidupan laut di selat ini juga sangat kaya. Perairannya menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan karang, ikan kerapu, ikan tenggiri, hingga ikan selar yang sering terlihat bergerombol di dekat permukaan air. Bagi nelayan lokal, Selat Karimun Besar merupakan sumber penghidupan yang sangat berharga karena hasil lautnya melimpah dan menjadi bagian penting dari ekonomi masyarakat setempat. Sesekali terlihat burung camar terbang rendah, menukik menangkap ikan kecil di permukaan. Angin laut berhembus sejuk, membawa aroma asin khas laut yang segar. Benar-benar pemandangan yang menenangkan, di mana alam, laut, dan kehidupan seolah berpadu dalam harmoni di Selat Karimun Besar, bagian dari megahnya Selat Malaka. Perairan Selat Karimun Malaka ini terlihat sangat sibuk teman-teman. Dari kejauhan, tampak kapal-kapal kargo besar melintas perlahan, membawa kontainer dari berbagai negara. Di sisi lain, kapal tanker raksasa yang mengangkut bahan bakar juga tampak berbaris menunggu giliran untuk melintas. Tak hanya itu, ada pula kapal feri penumpang, kapal nelayan tradisional, hingga kapal patroli laut yang semuanya bergerak silih berganti, menjadikan selat ini seperti jalur sibuk di tengah samudra. Ombak berkejaran di antara lintasan kapal, suara mesin bergemuruh berpadu dengan hembusan angin laut yang kencang. Benar-benar suasana yang menggambarkan ramainya aktivitas pelayaran internasional di perairan Selat Karimun Malaka, jalur penting yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sebentar lagi kami akan sampai di Pelabuhan Harbor Bay, Kota Batam. Terlihat para kru kapal mulai sibuk menyiapkan tali tambat dan bersiap untuk proses sandar. Di sekitar kami, beberapa kapal lain juga sedang mengantri giliran untuk merapat ke dermaga. Angin laut terasa makin kencang, pertanda kami sudah semakin dekat dengan daratan Batam. Perlahan kapal mulai menurunkan kecepatan, dan sebentar lagi kami akan tiba di Pelabuhan Harbor Bay yang menjadi penghubung utama ke berbagai pulau di Kepulauan Riau. Daratan dermaga Pelabuhan Harbor Bay kini sudah mulai tampak jelas di depan mata. Dari kejauhan terlihat gedung tinggi Hotel Marriott berdiri megah, menjadi ikon modern di kawasan pelabuhan yang sibuk ini. Bangunannya menjulang di tepi laut, dikelilingi pusat perbelanjaan, restoran, dan hotel-hotel lain yang menambah semarak kawasan pusat kota Batam. Angin laut siang ini berhembus lembut, ombak kecil memantul di sisi kapal yang perlahan bergerak menuju dermaga. Terlihat para kru kapal mulai menyiapkan tali tambat dan memberi aba-aba kepada petugas pelabuhan. Suasana pelabuhan tampak ramai, kapal feri datang dan pergi. Beberapa kapal nelayan kecil juga melintas di sela-sela jalur utama pelayaran. Penumpang mulai berdiri, sebagian sibuk menyiapkan barang, sementara yang lain sibuk mengambil foto pemandangan sekitar. Suara peluit dari pelabuhan terdengar nyaring, tanda kapal akan segera bersandar. Dan di tengah suasana itu, Mang Idam yang duduk santai di atas dek tiba-tiba jadi pusat perhatian. Saat ditanya, "Gimana Mang, mabuk nggak selama di kapal?" Ia tertawa lepas dan menjawab dengan gaya khasnya, "Cuma goyang dikit, belum seberapa. Memangnya si Mang Aris, perjalanan Jakarta Jonggol aja naik mobil udah muntah. Apalagi nanti kalau digoyang ombak begini."
Bisa-bisa pingsan duluan. Tawa pun pecah di atas kapal, menutup perjalanan laut ini dengan suasana ceria dan penuh keakraban. Pelabuhan Harbor Bay Batam ini bukan pelabuhan biasa, teman-teman. Pelabuhan ini dibangun pada awal tahun 2000-an dengan konsep modern integrated port, di mana pelabuhan, hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan digabung jadi satu kawasan terpadu. Tujuannya untuk mendukung aktivitas pariwisata dan bisnis internasional karena letaknya yang strategis hanya beberapa jam dari Singapura dan Malaysia. Kini, Harbor Bay menjadi salah satu gerbang utama menuju berbagai pulau di Kepulauan Riau, sekaligus ikon modern dari kota Batam yang terus berkembang pesat. Dan di akhir perjalanan ini, terlihat Ibu Bos tersenyum bahagia di atas dek, menikmati hembusan angin laut dan pemandangan sekitar. Rasa lelah perjalanan pun seolah terbayar, karena survei kali ini berjalan lancar dan penuh pengalaman berkesan. Pelabuhan Harbor Bay Batam dibangun sebagai bagian dari pengembangan kawasan terpadu di tepi laut Kota Batam, mengintegrasikan pelabuhan penumpang, hotel, pusat belanja, dan hiburan. Pelabuhan ini resmi mulai beroperasi sejak tahun 2006, di mana terminal feri internasionalnya melayani ribuan penumpang tiap bulannya dari Singapura dan Malaysia. Dalam pengelolaannya, pelabuhan ini berada di bawah otoritas Badan Pengusahaan Batam, BP Batam, bekerja sama dengan operator lokal melalui skema kerjasama operasi. Seiring waktu, area di sekitarnya berkembang menjadi kawasan bisnis dan pariwisata. Gedung hotel tinggi, mal, dan properti modern bermunculan, menjadikan Harbor Bay sebagai salah satu gerbang utama ke Batam sekaligus destinasi pilihan wisatawan. Semua faktor ini membuat pelabuhan Harbor Bay bukan sekedar dermaga kapal, tetapi pusat kehidupan di tepi laut yang dinamis dan strategis. Setelah kapal benar-benar bersandar di dermaga pelabuhan Harbor Bay, barulah kami melangkah turun dan melanjutkan perjalanan ke dalam area pelabuhan. Begitu masuk, suasana di dalamnya langsung berasa berbeda, karena konsepnya memang pelabuhan yang menyatu dengan mal modern. Lampu-lampu terang, toko-toko berjajar rapi, dan aroma makanan dari berbagai restoran langsung menggoda perut yang sudah mulai keroncongan. Kami pun berjalan santai sambil melihat-lihat suasana sekitar, mulai dari toko oleh-oleh, kafe, sampai tempat makan cepat saji yang ramai dikunjungi wisatawan. Setelah perjalanan laut yang cukup panjang, akhirnya kami memutuskan untuk mencari tempat makan. Waktunya mengisi energi sebelum lanjut menuju Bandara Hang Nadiem Batam. Setelah mencas perut kami yang sudah keroncongan dan kini terasa penuh kembali, barulah kami melanjutkan perjalanan darat menuju Bandara Hang Nadiem Batam. Perjalanan dari Pelabuhan Harbor Bay ke bandara ini ditempuh sekitar 45 menit, melewati jalan utama kota Batam yang cukup ramai namun tertata rapi. Sepanjang perjalanan, terlihat gedung-gedung modern berdiri di kanan kiri jalan, menandakan pesatnya perkembangan kota ini sebagai pusat bisnis dan pariwisata di Kepulauan Riau. Sementara itu, kondisi di area Harbor Bay sendiri tampak sangat hidup. Di sekitar pelabuhan, banyak terdapat hotel berbintang, restoran tepi laut, dan pusat belanja yang semuanya dirancang dengan konsep waterfront modern. Tempat ini bukan hanya pelabuhan, tapi juga kawasan hiburan dan wisata kuliner favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kini kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju Bandara Hang Nadiem untuk kembali ke Jakarta dengan membawa banyak pengalaman dan cerita dari Tanjung Balai Karimun. Inilah kondisi jalan di kota Batam menuju Bandara Hang Nadiem. Jalannya lebar, rapi, dan penuh dengan gedung-gedung modern di sisi kanan dan kiri. Lalu lintasnya cukup tertib, dan di beberapa titik tampak deretan pepohonan yang menambah kesejukan suasana. Kalau kita melihat sejarahnya, Batam dulunya hanyalah pulau kecil yang dipenuhi hutan dan belum banyak penduduknya. Namun pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan Batam sebagai basis industri dan pelabuhan strategis karena letaknya yang sangat dekat dengan Singapura dan berada di jalur Selat Malaka, salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia. Pembangunan besar-besaran dimulai di era Presiden Soeharto di bawah pengelolaan Otorita Batam yang kini dikenal dengan nama Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam. Mereka bertanggung jawab mengatur tata kota, investasi, hingga pengelolaan kawasan industri dan pelabuhan. Kini Batam tumbuh menjadi kota metropolitan dengan kawasan industri, wisata, dan perdagangan internasional yang terus berkembang pesat. Kota ini juga dikenal sebagai gerbang ekonomi Indonesia di Barat, sekaligus contoh sukses transformasi dari pulau kecil menjadi kota modern yang dinamis dan penuh peluang. Kota Batam dikenal sebagai salah satu kota paling maju di wilayah barat Indonesia. Letaknya yang strategis di dekat Singapura membuat kota ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata. Salah satu kawasan paling terkenal di Batam adalah Nagoya,
bisa dibilang sebagai jantung kotanya. Disinilah pusat kegiatan ekonomi dan hiburan berlangsung setiap hari. Deretan pusat perbelanjaan, hotel berbintang, restoran, hingga pasar elektronik dan butik modern tersebar di sepanjang jalan utama Nagoya. Banyak juga wisatawan dari Singapura dan Malaysia yang datang hanya untuk berbelanja atau menikmati kuliner khas Batam di kawasan ini. Selain Nagoya, ada pula kawasan Batu Ampar yang dikenal sebagai daerah pelabuhan dan galangan kapal. Lalu, Batam Center yang menjadi pusat pemerintahan dan perkantoran modern. Serta Waterfront City Kupang yang terkenal dengan wisata pantainya yang indah dan tenang. Kombinasi antara kota industri, perdagangan, dan pariwisata inilah yang membuat Batam begitu unik. Sebuah kota yang hidup 24 jam, tempat berbagai budaya bertemu, dan menjadi gerbang utama Indonesia menuju dunia internasional. Kalau teman-teman ingin mencari barang elektronik di Batam, maka Nagoya adalah tempat yang paling tepat untuk dikunjungi. Kawasan ini sudah lama dikenal sebagai pusat perdagangan elektronik terbesar di Batam, mulai dari ponsel, laptop, kamera, hingga berbagai aksesoris gadget terbaru. Dulu, sekitar tahun 1990-an hingga awal 2000-an, Nagoya sempat terkenal karena banyak menjual barang black market, produk impor dari luar negeri yang masuk tanpa jalur resmi. Harganya tentu jauh lebih murah, dan karena itulah banyak orang dari luar kota bahkan luar negeri datang ke Batam hanya untuk berbelanja di sini. Namun seiring dengan pengetatan aturan bea cukai dan meningkatnya pengawasan pemerintah, kini barang-barang seperti itu sudah sulit ditemukan. Toko-toko di Nagoya kini lebih banyak menjual produk resmi dengan garansi, dan kawasan ini pun berubah menjadi pusat perdagangan yang lebih tertata dan modern. Jadi, buat yang hobi berburu elektronik, Nagoya tetap menjadi surga belanja. Hanya saja sekarang lebih aman, nyaman, dan pastinya legal. Kita balik lagi bercerita perjalanan kami menuju Bandara Hang Nadiem Batam, bandara kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau yang terletak di kawasan Batam Center. Kondisi jalan menuju bandara ini terbilang lebar dan mulus, dengan pemandangan kota yang mulai berganti menjadi area hijau dan kawasan industri di sisi kanan dan kiri jalan. Terlihat pula deretan kendaraan logistik yang lalu lalang, menunjukkan betapa sibuknya aktivitas ekonomi di kota ini. Sedikit cerita, Bandara Hang Nadiem pertama kali dibangun pada tahun 1984 dan resmi dioperasikan pada tahun 1987. Bandara ini diberi nama Hang Nadiem, seorang pahlawan dari Kepulauan Riau yang dikenal karena keberaniannya melawan penjajah. Yang menarik, bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 4.025 meter, menjadikannya salah satu runway terpanjang di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Kini, Bandara Hang Nadiem menjadi gerbang utama transportasi udara di Batam, melayani penerbangan domestik maupun internasional. Dan perjalanan darat kami menuju ke sana terasa begitu nyaman, karena selain jalan yang lancar, pemandangan sepanjang rute juga memperlihatkan betapa majunya infrastruktur kota Batam hari ini. Perjalanan menuju Bandara Hang Nadiem terasa nyaman dengan kondisi jalan yang lebar dan mulus. Kiri kanan jalan tampak tertata rapi dengan deretan pepohonan, perkantoran, dan bangunan modern yang menandakan pesatnya perkembangan kota Batam. Lalu lintas pun cukup lancar, hanya sesekali terlihat kendaraan industri melintas menuju kawasan pelabuhan dan pabrik. Semakin mendekati area bandara, suasananya terasa lebih tenang dan hijau. Beberapa papan penunjuk arah menuju terminal terlihat jelas, membuat perjalanan semakin mudah bagi para pendatang. Hang Nadiem memang dikenal sebagai bandara dengan landasan terpanjang di Indonesia, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Selain dikenal sebagai kota industri dan perdagangan, Batam juga punya beragam makanan khas yang menggoda selera. Sebut saja mie lendir dengan kuah kental kacang yang gurih manis, otak-otak ikan tenggiri yang dibungkus daun kelapa muda dan dibakar di atas bara, serta gonggong, sejenis siput laut yang direbus dan dinikmati dengan sambal cocol pedas khas Melayu. Semua cita rasa itu menggambarkan kekayaan budaya dan laut Batam yang begitu melimpah. Inilah Batam, kota modern dengan rasa tradisi yang tetap melekat di setiap sajiannya. Dan inilah kondisi Bandara Hang Nadiem Batam, bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Luas, bersih, dan megah, dengan suasana yang begitu nyaman. Tampak para penumpang hilir mudik, dan kali ini giliran kami bersiap untuk kembali ke Jakarta dengan pesawat Citylink. Sambil menunggu waktu boarding, kami mengenang kembali perjalanan yang luar biasa. Dari Jakarta menuju Batam, menyeberangi Selat Karimun Besar, hingga akhirnya tiba dan bertemu langsung dengan owner di Tanjung Balai Karimun. Perjalanan yang penuh pengalaman dan tentunya tidak akan terlupakan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eri dan Bapak Dento atas jamuan yang luar biasa hangat.
kebersamaan yang menyenangkan, dan tentunya kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dalam proyek pembuatan wahana permainan air fiberglass dan kolam renang ini. Dan untuk Anda semua yang sudah menonton hingga akhir video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Universal Pool Fiberglass agar tidak ketinggalan cerita menarik dan proyek-proyek kami berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya, dan salam sukses dari kami, Universal Pool Fiberglass.